Hari ini saya akan coba sharing ya perihal saya sengaja judulnya bikin sesuatu yang menarik ya. Jadi seni merayu media massa gitu. Jadi ternyata bagaimana menghadirkan media massa itu ya ada ininya ya, ada seninya setelah terutama dari pengalaman saya bagaimana bisa menjalin eh, relasi dengan media gitu, menghadirkan dalam artian luas tentu saja ya. Oke baik, terima kasih kesempatannya untuk Mbak Yuyun, untuk Pak Andi, sehingga hari ini saya akan coba sharing perihal yang dimaksud tersebut. Saya akan coba share screen dulu. Saya nggak usah pakai masker nampaknya ya, ngap juga. Oke, baik. Ini saya memang ada materi ya, ada paparan hanya saja. Ini sebagai guide saja. Jadi saya yakin 100% justru nanti dari sesi tanya jawab yang akan jauh lebih menarik. Hanya saja sebagai pemantik sebelum ditanya jawab, saya akan coba paparkan. Sebentar ya, saya share. Share-nya sudah muncul kah? Belum. Oke, ya nampaknya koneksinya sebentar ya. Masih belum ya? Atau sudah? Oke, nggak apa-apa sembari ini ya, sembari slide yang saya inikan dulu, slide yang saya show ke teman-teman. Masih belum ya? Atau sudah? Oke, ya nggak apa-apa. Sembari. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini sebagai ini aja, sebagai guide saja. Lebih saya akan memaparkan bagaimana sih sebetulnya media bekerja. Begini, bagaimana kita bisa menghadirkan media ya dalam artian luas seperti yang saya jelaskan di awal. Dalam artian luas itu artinya adalah menghadirkan secara langsung, artinya ketika kita punya helatan gitu kan, ketika kita punya acara, bagaimana si media tersebut bisa benar-benar hadir ke kita, atau bagaimana agar, karena ini tentu saja berkaitan juga, agar acara kita kan diliput walau misalnya tanpa hadir si media tersebut. Jadi ada dua hal. Artinya poinnya kan, poin utamanya adalah bagaimana agar apa yang ingin kita sampaikan itu akhirnya terdeliver ke media tersebut. Oke, ini yang tershare-nya dari saya atau dari Oke. Boleh. Saya yang share, Kang. Oke, baik. Boleh berikutnya. Oke. Kita ngomongin dulu mass media ya. Kenapa demikian ya? Penting gitu kan, mass media atau media massa itu apa sih sesungguhnya gitu kan. Nah, tapi saya tidak akan menjelaskan seperti halnya perkuliahan, jadi langsung saya ke poin-poin pentingnya saja. Jadi di sini ada media, ada audience, ada communication. Secara sederhana, ini kan sebetulnya mata kuliah semester 1 komunikasi. Ya, tidak apa-apa. Ini sebagai gambaran sekilas saja ya, untuk untuk refresh atau nge-retrieve lagi ingatan teman-teman mungkin saat dulu. Nah, komunikasi itu pada dasarnya kan sesederhana ini. Jadi ada subjeknya gitu kan. Subjek itu berarti dari sumbernya, sumber itu bisa orang dan lain sebagainya.
terus ada komunikasi itu sendiri, lalu ada audience. Nah, bagaimana tiga hal ini kita padan sehingga komunikasi itu tersampaikan dengan atau terdeliver dengan jelas. Bahwa di sana ada noise dan lain sebagainya, nah itu termasuk yang akan saya bahas. Oke, boleh berikutnya. Oke, apa sih sebetulnya fungsi dari si media massa? Nah, kenapa ini penting? Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan media massa gitu kalau kita tidak tahu dari si media massa. Gampangnya, ini audio sedikit ya, boleh di mute yang lain. Oke, jadi bagaimana kita bisa mendekati, menghadirkan, dan seterusnya media massa kalau kita tidak tahu media massa itu sendiri. Gampangnya, audio saya agak terdistrak ya. Sebentar, masih ada yang lupa. Nah, ini yang dinamakan dengan noise. Oke, sudah tidak ada. Baik, sederhananya mah seperti ini. Bagaimana kita bisa menemukan pasangan hidup gitu ya, entah itu pacar atau calon pasangan hidup kalau kita tidak mengenal si calon pasangan itu sendiri. Nah, ke media massa itu kurang lebih juga seperti itu. Jadi kita harus tahu dengan sangat-sangat detail si karakter media massa itu sendiri. Tapi jauh sebelum ke situ, saya akan jelaskan sedikit bahwa fungsi media massa ini adalah setidaknya ada 4, yaitu surveillance, correlation, culture transmission, dan entertainment. Nah, ini semua yang dimiliki oleh atau ciri khas dari media secara general. Nah, kenapa ini penting kita ada noise lagi ya? Ya, salah satunya adalah agar kita tahu bahwa fungsi media itu adalah untuk surveillance atau pengawasan. Nah, dengan demikian kita sudah tahu nih salah satu karakter tugas media ini untuk pengawasan gitu. Terus berikutnya adalah untuk korelasi atau hubungan. Lainnya adalah culture transmission, yaitu menyampaikan pesan-pesan budaya dan lain sebagainya. Terus lainnya adalah hiburan. Jadi kalau disederhanakan si media massa itu dia bisa menyampaikan, kalau dibagi dua ya, menyampaikan berita gitu kan, news. Nah, news. Nah, ini sebelum ke selanjutnya saya akan jelaskan perihal news. Kenapa ini juga penting diketahui teman-teman agar ketika nanti kita mendekati media massa gitu kan, kita akan tahu bahwa news itu seperti apa. Nah, news itu kan NEWS. Nah, kadangkala orang itu berpikir news berita gitu kan, sesederhana itu. Nah, tapi jauh lebih mendalam ternyata dari news itu kalau S-nya dibuang itu dari new. New itu apa? New itu baru. Jadi hal-hal baru. Nah, ini adalah menjadi salah satu ciri khas media terutama yang berkaitan dengan media pemberitaan gitu. Baik itu media online, televisi, radio. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin event, acara apapun itu yang ingin dimuat oleh portal, pingin diundang oleh televisi, atau justru televisi yang hadir, radio yang hadir, dan lain sebagainya, maka terutama untuk pemberitaan, harus ada unsur new. Kenapa? New itu ya tadi bagian dari news. Kalau tidak ada kebaruan, tidak ada hal baru, maka itu
tidak akan menarik dari si media massa tersebut. Nah, berarti itu kan PR nih bagi kita. Berarti apa nih hal kebaruan apa yang ingin disampaikan? Oke, lanjut dulu boleh. Oke, baik. Berikutnya adalah ini masih ciri khas perihal perihal media massa, bahwa kenapa media massa itu penting karena dia akan terkait dengan audiens atau pemirsa atau pembaca atau pendengar yang besar tentu saja. Jadi bagaimana agar sebuah berita, sebuah informasi bisa disampaikan ke halayak yang besar. Media berkaitan dengan komunikasi, pesan yang disampaikan kepada publik, dalam hal ini si audiensnya. Akan ada banyak jenis channel media ya, yang paling umum, ada televisi, ada internet, ada radio, ada surat kabar, dan berikutnya pasti ada medium-medium lainnya. Tapi lagi-lagi secanggih apapun teknologi gitu kan, yang paling penting pasti dasarnya adalah bagaimana menyampaikan pesan dari siapa, pesan dari si source, dalam hal ini bisa kita gitu kan, terus pesan itu sendiri, lalu ke berikutnya. Oke, ini biar teorinya nggak terlampau banyak, ini saya coba yang terakhir saja ya. Jadi ada 3 realitas gitu kan, di mana itu nantinya realitas tersebut atau kenyataan tersebut atau fakta tersebut dilihat oleh berbagai sudut. Ada realitas itu sendiri, misal gampangnya, misalnya vaksin, misal ya, varian baru virus corona, misal itu realitas yang ada. Kenapa? Misal ini sekadar ini aja ya, sekadar contoh saja. Misalnya di Surabaya ditemukan pasien di mana si pasien tersebut setelah diperiksa itu ternyata positif gitu kan, dan virusnya diduga sebagai varian baru gitu, Delta misal. Nah, lalu itu kan realitas misalnya yang ada di sebuah rumah sakit tersebut. Nah, bagaimana si sebuah kejadian tersebut di persepsi sama si media, sehingga bisa jadi tidak persis seperti halnya yang ada di kejadian tersebut. Lalu ada public perception. Jadi persepsi dari publik itu sendiri. Nah, persepsi publik itu bisa melihat kejadian itu langsung atau dari media itu sendiri. Si publik bisa percaya bahwa oh iya benar gitu kan. Saya yakin bahwa ini ada varian Delta karena ciri khasnya begini-begini gitu kan, dari pemberitaan si media tertentu gitu kan. Nah, itulah teori sederhana perihal reality, di mana itu juga menjadi salah satu hal penting yang mesti kita ketahui agar nanti bagaimana sih sebetulnya cara kerja media. Oke, baik, boleh ditutup share screen-nya, karena berikutnya saya akan menyampaikan sesuatu banyak hal yang justru tidak ada di slide-nya ya. Oke. Langsung ke ke poin bagaimana cara media massa bekerja, terus bagaimana kita bisa menghubungi mereka gitu kan, itu bagian dari media relasi. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, mestinya kita dari awal itu sudah tahu bahwa ternyata media itu punya ciri khas masing-masing. Jadi, teman-teman jangan pernah mengeneralisir
media. Kenapa demikian? Karena media itu punya ciri khas sendiri-sendiri, punya agenda setting sendiri-sendiri, gitu kan? Terus punya framing yang berbeda-beda. Oke, jauh sebelum ke teknisnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu agenda setting, apa itu media framing. Di media massa itu, media massa apapun pasti ada namanya agenda setting. Apa itu agenda setting? Gampangnya seperti ini agenda setting itu. Ada berbagai kejadian, ada berbagai peristiwa. Nah, sama media itu dikumpulkan sama mereka. Misal, pertama adalah misalnya beritanya ada koruptor baru gitu kan, atau yang paling baru misalnya wakil ketua DPR yang dijadikan tersangka, itu ini sama mereka jadi jadi agenda setting tuh. Kenapa itu penting? Karena ini adalah isu nasional. Karena misalnya ini adalah tokoh penting, itu pertama tuh di list sama mereka. Terus berikutnya lagi gitu kan, misalnya apa? Oh, berikutnya lagi misal ya stok vaksin kekurangan. Nah, itu ditulis sama mereka. Terus berikutnya lagi misalnya sampai hal bahkan yang remeh-temeh sekalipun yang dianggap seolah-olah remeh-temeh. Misalnya yang terakhir isunya adalah ada Warkop DKI gitu kan. Ada grup namanya Warkopi di mana si Warkopi ini bikin grup yang meniru Warkop DKI tanpa izin, dan itu misalnya jadi masalah ketika si Bang Indro mempermasalahkan itu ditulis. Nah, itu yang dinamakan agenda setting. Jadi media bikin list atau daftar peristiwa-peristiwa yang menurut si media itu penting gitu. Kenapa? Karena beda pasti antara misalnya Metro TV dengan di MNC gitu kan, terus dengan TV One, terus misalnya dengan Detik dan seterusnya, itu bisa jadi berbeda walaupun media massanya adalah media massa untuk spesifiknya lebih ke berita, walaupun di dalamnya ada picture, ada dokumenter dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu tuh agenda setting mereka itu seperti apa. Lalu bagaimana sih melihat agenda setting? Gampang. Salah satunya adalah kita harus melihat dari berita-berita yang ditampilkan oleh media-media tersebut. Detik sekarang ngebahas apa? Terus Kompas sekarang ngebahas apa, gitu kan? Terus Tribun sekarang membahas apa. Nah, dari situ saja kita sudah tahu. Kalau misalnya di headline-nya Kompas ngebahas ditetapkannya tersangka wakil DPR gitu kan, Aji Samsudin dijadikan utama, maka itu sudah dipastikan adalah agenda setting mereka gitu. Itu dilihatnya dari salah satunya dilihatnya dari headline-nya. Nah, kita harus tahu tuh karakteristik media dalam agenda setting. Dari situ saja kita sudah tahu, oh ini lebih ke isu-isu nasional. Oh, ini misalnya dari sisi misal ya sama-sama COVID, yang satu Kompas dari sisi melihatnya dari sisi ekonomi gitu kan, terus Detik Health membahasnya dari sisi kesehatan. Nah, itu adalah turunan dari agenda setting, namanya framing gitu. Jadi berita yang sama, agenda settingnya mungkin mirip gitu kan, sama-sama ngomongin perihal COVID-19, tapi framingnya berbeda. Nah, yang satu dari sisi ekonomi, yang satu dari sisi kesehatan, yang satu misalnya dari sisi sosial. Nah, dengan demikian ketika kita ingin menghadirkan media gitu kan, kita harus tahu nih, oh gitu kan, kalau dari sisi ekonomi nggak tepat kita ngundangnya misalnya ngundangnya Tribun nggak tepat tuh, buat apa jadi akan jadi ini juga akan jadi buang-buang waktu gitu kan. Nah, kita dengan
taunya agenda setting media dengan taunya bagaimana media framing, kita akan menemukan atau bisa menghadirkan media sesuai dengan keinginan kita atau dengan agenda kita gitu kan. Misalnya kita dapat pekerjaan gitu kan untuk publikasi perihal vaksin dari sisi kesehatan gitu kan. Nah, itu kita harus tahu tuh media mana yang memang cocok perihal itu. Dari mana tahunya? Ya dari bagaimana si media itu framing. Oke, seperti itu teori banget tapi bisa dipraktekkan gitu. Jadi sangat-sangat bisa dipraktekkan, teman-teman tinggal melihat ya mesti rajin. Tidak ada cara lain kecuali riset, riset dan riset. Nah, cara riset sederhana adalah dengan baca atau tonton atau dengar. Kalau medianya televisi ya tinggal ditonton saja. Kalau TV One lebih memberitakan apa, kalau Metro lebih memberitakan apa, kalau Trans 7 isinya apa dan seterusnya. Dengan demikian kita tidak akan salah memilih media yang akan kita ajak kerjasama gitu. Jadi kita memang mesti riset, lalu kita list bahwa misalnya media nasional ini lebih ke ekonomi kalau jam sekian, media ini lebih ke kalau masalah hukum misalnya lebih cocoknya ke Tribun misal gitu. Itu yang berikutnya. Terus lalu bagaimana cara menghubungi media gitu kan? Nah, cara menghubungi media ini ada banyak tips-tips dan trik-trik di mana itu tidak saya paparkan di slide. Mulanya persis seperti yang saya paparkan di awal tadi, kita harus tahu medianya itu sendiri gitu kan. Bagaimana kita bisa menghubungi mereka kalau kita tidak tahu mereka itu siapa. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu dulu pertama itu. Taunya itu dari apa gitu kan? Siapa di balik media-media tersebut? Ya di balik media-media tersebut adalah para redaksi. Jadi kita harus tahu tuh Detik ini Pemretnya siapa, Redpelnya siapa, terus misalnya di Kompas, di Kompas tuh ada desk-desknya gitu kan. Kalau hukum redaksinya siapa, kalau kriminal siapa, kalau olahraga siapa, itu tuh penting gitu kan, agar kita tidak salah sasaran gitu. Ketika kita punya materi misalnya tentang hiburan, kalau teman-teman kirimnya ke desk kriminal kan nggak nyambung tuh gitu. Kadang-kadang ketika kita kirim walaupun misalnya mereka satu company gitu kan, sama-sama Detik gitu kan, tapi ketika teman-teman salah kirim ke divisi, nah itu belum tentu juga disampaikan juga gitu kan, karena dengan banyaknya misalnya permohonan atau undangan ya bisa jadi salah tuju itu tidak akan tepat pada yang akan kita sasar. Dengan demikian, kalau tadi kan kita tahu bahwa agenda setting medianya tuh seperti apa gitu kan, dengan dari headline-nya. Terus isinya tuh seperti apa, itu adalah media framingnya. Lalu berikutnya siapa mereka? Maksudnya orang di balik pemberitaan tersebut, ya tentu saja ada Pemret gitu kan, ada Redpel, terus ada DES biasanya kalau DES itu hukum gitu kan, sosial budaya tersendiri, olahraga tersendiri dan seterusnya, berdasarkan genre masing-masing. Terus ya kita harus tahu orang-orang tersebut, turunannya. Tentu saja di dalam media itu ada editor, ada reporter. Nah, kita harus paham tuh sama mereka gitu kan. Karena belum ada media tertentu misalnya, redaksinya sulit dihubungi gitu kan. Bisa saja karena punya agenda setting yang sudah cukup banyak gitu kan. Ketika teman-teman kirim ya mungkin nggak terbaca juga gitu. Kadang-kadang itu bisa melalui reporter gitu. Dengan demikian bagaimana teman-teman membangun relasi dengan media itu bisa dengan berbagai cara gitu, dalam berbagai cara positif tentu saja, terus dengan memanfaatkan beberapa kanal gitu kan, beberapa jalur yang ada di media tersebut. Dengan demikian
Misalnya ketika kita ke media tertentu, si ini tidak bisa dihubungi, kita bisa menghubungi yang lainnya. Oke, terus berikutnya, bagaimana sih cara menghubungi mereka? Yang paling umum, dan saya yakin 100% teman-teman sudah tahu, tentu saja dari press release, gitu kan. Nah, dari chat, via WA gitu ya. Nah, email udah agak-agak jarang tuh. Email sekarang kebanyakan digunakan untuk konfirmasi aplikasi, ngajuin apa namanya, bikin aplikasi tertentu, jadi member tertentu, itu kan mencantumkan alamat email. Tapi saya melihat masih jarang orang berkirim email karena dianggap ribet karena via WA dan lain sebagainya. Nah, ini adalah mesti diketahui bahwa untuk menghubungi media, email itu justru efektif. Ya, dengan demikian, teman-teman bisa melihat alamat email yang dituju, misalnya redaksi apa namanya Detik gitu kan, atau misalnya Hukum Kompas. Nah, itu tuh penting tuh sama teman-teman, berarti di list juga tuh apa namanya alamat-alamat email tersebut, karena itu sangat terus terang sangat-sangat efektif ketimbang ngehubungin langsung via telepon dan lain sebagainya. Setelah email baru boleh tuh dikonfirmasi bahwa saya mengirimkan apa namanya email press release. Nah, perihal press release-nya saya cepat saja ya, karena mungkin hanya salah satu bagian saja, bahwa menghubungi media itu dengan press release yang baik gitu. Lalu press release yang baik itu seperti apa sih gitu kan? Orang media walaupun memang tugasnya di media apa namanya di media gitu kan, karena pemberitaan banyak, karena mungkin email juga banyak, karena agenda setting banyak, usahakan jangan kita terlampau bertele-tele menginformasikan, itu pertama. Yang kedua, upayakan paragraf pertama itu sudah langsung ke poin. Jadi jangan bertele-tele kemana-mana, padahal ujung-ujungnya adalah misalnya kita pengen apa namanya mengundang media untuk memberitakan bahwa ada produk varian baru, misalnya vaksin yang di luar Pfizer dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau terlampau bertele-tele udah skip. Itu pertama. Yang kedua, judul. Nah, itu penting. Judul email itu tuh apa namanya penting. Jadi jangan undangan apa namanya media. Nah, wah itu udah ini, dan itu paling banyak. Dan itu akan ke-skip sama mereka. Langsung saja judul itu langsung ke poin utamanya. Undangan medianya justru di belakangnya aja disebut gitu kan. Kenapa itu penting? Karena lagi-lagi mereka kan punya agenda setting. Begitu misalnya mereka membaca judul emailnya yang wah ini bagus gitu kan. Oh, ini apa namanya akan bermanfaat buat masyarakat. Oh, ini penting untuk disampaikan ke publik. Dari situ saja sudah menarik apa namanya mereka. Kecuali kita memang advertorial, nah itu nggak ada urusan. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ada yang benar-benar berita gitu kan, yang ingin disampaikan, ada namanya advertorial. Kalau advertorial mah bayar kan, itu mah mudah saja, tinggal kirim apa namanya email, mau judul apapun, bahkan nanti si apa namanya tim advertorialnya itu dibantu redaksi biasanya, itu mengolah sedemikian rupa karena kita bayar gitu. Dengan apa namanya price resmi. Kalau ke Detik ada Detik advertorial sekian puluh juta misalnya untuk di halaman utama dan seterusnya. Tapi saya tidak ke sana ya arahnya, karena yang saya jelaskan adalah perihal bagaimana apa namanya merayu media massa. Jadi tulis apa namanya di email tersebut, di press release-nya itu langsung ke poin pentingnya sehingga mereka tertarik, lalu di judul juga seperti itu. Itu apa namanya cara berkomunikasi. Lainnya adalah banyak sekali orang itu beranggapan bahwa, bukan beranggapan, jadi kita itu menghubungi media kalau ada perlunya. Nah, itu sering tuh
apa namanya korporat gitu kan, perusahaan kecil besar, ya udah nanti begitu ada apa namanya rilis media baru dihubungi. Mereka juga udah lupa gitu kan, ini siapa gitu kan. Nah, baiknya kita tanda petik ya memanusiakan manusia. Jadi walaupun mereka bekerja di media kan secara personal manusia biasa saja gitu kan. Saya bisa chat dengan asik misalnya Pemret Tempo, saya bisa ngajak ngopi misalnya apa namanya Pemretnya Kompas dan lain sebagainya, televisi apa gitu. Bukan gara-gara saya ada perlu sama mereka gitu kan, termasuk teman-teman pastinya. Jadi ngobrol selain ada pekerjaan itu tuh penting juga gitu. Jadi kita menghubungi mereka, ngajak apa namanya bahkan hobinya mereka tuh kita lihat tuh, misal teman-teman ini apa namanya pingin menghubungi Tempo, gimana sih sulit kayaknya berita ke Tempo. Nah kita cari celah tuh, misalnya para redaksinya, reporternya, oh si ini nih hobi sepedahan, si ini hobinya nongkrong di ini, itu tidak apa-apa gitu kan. Jadi di luar pekerjaan kita apa namanya berkawan kan enak, klub bareng apa namanya sepedahan, klub bareng ini dan lain. Setelah itu mah udah ngobrol, ternyata ya mereka misalnya di media dan lain sebagainya. Nah, menjalin relasi itu tuh penting banget. Nah, kalau corporate yang besar bisa gathering, itu bisa juga. Jadi nggak ada acara nih, bukan ada acara undang apa namanya kami ada preskon undang gitu kan, dari undangan 50 yang hadir 5 orang, ya wajar aja gitu kan, karena sebelumnya kan tidak ada apa kedekatan gitu kan. Tapi kalau sebelumnya teman-teman misalnya sengaja aja gitu kan gathering media, padahal nggak ada acara, kita ngajak makan aja, ya pakai modal iya sih sebetulnya. Setidaknya apa namanya, tapi kita jadi tahu tuh, bisa jadi obrolan juga kan, mereka tuh pinginnya seperti apa sih gitu kan, press release seperti apa sih yang apa namanya diinginkan mereka dan lain sebagainya. Karena itu kadang-kadang ada perubahan-perubahan gitu. Perubahan dalam artian begini, contoh ya, misalnya di Tribun bulan ini red bell-nya siapa, terus tiba-tiba 6 bulan kemudian di rolling, atau di tirto.co.id gitu kan, dan lain sebagainya lah. Di Liputan 6 gitu kan, ternyata yang apa namanya desnya sosial budaya ini si ini. Nah itu kita apa namanya dengan demikian bisa aja kita minimal misalnya setahun sekali gitu kan, ya apa kumpul-kumpul sama mereka sehingga kita tahu oh orang-orang Liputan 6 itu sekarang isi ini gitu kan. Dari yang diundang satu tapi kan kita bisa nyari informasi ke mereka, dan itu pasti akan jauh lebih nyaman ketika kita gathering diskusi ngopi makan begitu saja, tidak ngomongin misalnya apa namanya langsung ke pekerjaan. Itu juga salah satu bagaimana kita membangun apa namanya relasi, dan itu terus terang aja sangat-sangat jarang dilakukan oleh perusahaan gitu kan, oleh korporat. Ada 1-2 BUMN setahu saya tuh yang melakukan itu gitu. Makanya dia pasti beritanya keren-keren gitu kan, karena bukan karena bayar media gitu kan, ya karena membangun relasi baik dengan media, salah satunya seperti itu. Terus lainnya adalah bagaimana sih sekarang nyari kontak mereka gitu kan? Saya kan misalnya nggak kenal apa namanya Wisnu Nugroho tuh siapa, orangnya yang mana gitu kan, dia di Kompas. Nah, ada beberapa cara mencari apa namanya kontak mereka gitu. Pertama, hampir semua, bahkan hampir dipastikan ya, bahwa orang-orang media itu punya sosial media. Itu hampir dipastikan. Ini cara yang paling mudah ya, kontak. Dan mungkin 30 media ya, dari ratusan media, saya caranya seperti itu. Dan efektif. Misal ya, kita cari misalnya redakturnya Detik Food karena kita ingin ingin memberitakan tentang bumbu tertentu gitu kan, maka kayaknya di Detik Food dibahas oke gitu kan misal. Nah maka kita cari tuh redaksinya Detik Food itu siapa gitu kan, misalnya redakturnya adalah Gina Nelwan gitu ya. Saya asal baca saja ya. Misalnya Gina Nelwan itu adalah redaksi Detik Food. Kita cari tuh Gina Nelwan apa namanya Detik Food, terus kita cari di Instagramnya
itu kan, cari di Facebooknya, terutama di Instagram, di Twitter, lalu kita kontak message pribadi, kemungkinan besar tuh jawab. Dan kita akan langsung dapat nomor dia, gitu. Itu salah satu cari, kan enak banget. Kita misal kita mau ngomongin tentang bumbu tertentu hasil temuan siapa, mau diberitakan di Detikfood, kita tahu kontak orang Red Bell Detikfood, kita hubungi, kita ajak ngobrol, udah kesasarannya gitu kan, ketimbang kita kita kirim ke press release kemana-mana dan lain sebagainya, nggak nyambung juga gitu, kadang ke Deshukum, kadang ke sosial budaya dan seterusnya, karena misalnya ditujukannya ke redaksi. Tapi kalau ke orangnya langsung, kan dia yang ngeeksekusinya. Misalnya Gina Nelwan ini adalah redaksinya Detikfood, ya udah pas banget ketika misalnya yang kita kirim adalah tentang review makanan gitu, maka kita ketemu orang, jadi kita bakal tahu nih ini menarik nggak sih buat dia gitu. Seperti itu. Jadi salah satu cara nyari orangnya, personalnya ya, bisa kita lihat sosial medianya. Terus bisa di LinkedIn. Nah itu LinkedIn itu hampir. Saya bahkan dapat ini beberapa tips lagi ya. Saya dapat beberapa CEO penting dari LinkedIn. Jadi langsung ke ke ininya dia, ke nomor. Kenapa? Di LinkedIn itu biasanya mereka mencantumkan email, mencantumkan kontak, tapi di hidden, ya kan? Misalnya Bu Catur di LinkedIn tuh mencantumkan HP-nya, tapi plus 6281448XXX gitu. Biasanya kalau di LinkedIn seperti itu. Nah itu ada aplikasi namanya Rockstar. Nah ini salah satu, banyak tentu saja. Jadi kalau kita langganan, kita klik si LinkedIn yang nomornya di hidden tuh kita tahu tuh. Bahkan misalnya contoh aja ya, saya dapat nomor anak Megawati, ketua DPR, lupa namanya, bercanda. Semudah itu saya mendapatkan dari itu. Cara ketiga. Cara berikutnya, misal dia public figure ya, dia public figure. Misalnya kita pingin ngundang gitu kan, siapa? Sebut saja misalnya Direktur PLN gitu ya, misal. Nah, kalau untuk pejabat publik seperti itu gitu kan, ini untuk narasumber ya, bukan untuk media, tapi pun bisa dilakukan untuk media. Kalau untuk orang yang high call, yang orang punya jabatan tinggi, punya kedudukan, dia CEO apa segala macam, kan tidak mungkin serampangan dia mencantumkan, gitu kan? Tapi ternyata itu masih bisa kita cari. Jadi di Google, benar-benar di Google. Jadi saya beberapa nomor tuh di Google, dan itu kalau tidak tahu caranya ya nggak bakalan nemu. Contoh misalnya saya nyari anggota DPR tertentu gitu kan. Yang paling terakhir saya nyari Pak Lulung Lunggana, itu anggota DPR dari P3 kalau tidak salah, Jakarta. Nah kan nggak mungkin dia kontaknya seperti kita orang-orang biasa, di mana kontak itu kadang disebar dengan mudah gitu kan. Nah ternyata itu ada caranya. Caranya di Google, ketik aja nama lengkapnya Lulung Lunggana, terus sama teman-teman ketik ujungnya 0811, terus pakai bintang. Nah itu adalah salah satu kunci di mana kita akan benar-benar nyari yang namanya itu terus ada nomor itu. Nah lalu di mana itu kita dapatkan gitu kan? Nah kan nggak mungkin juga Pak Lulung DPR-nya dia mencantumkan ini handphone saya segala macam gitu kan. Nah biasanya untuk pejabat tertentu itu ada, entah itu rilis, entah itu laporan, ada laporan dewan gitu kan misalnya. Nah itu dicantumkan di laporan tersebut, dan tanda petik cilakanya beberapa itu mereka tuh upload. Mereka pikir tuh aman, padahal itu dokumen gitu kan, dan itu kerap kali terjadi. Jadi misal nih yang paling terbaru saya cari orang-orang penting,
Sekjen Kementerian Pertanian. Saya cari salah satunya dengan cara demikian dan langsung nemu ke orangnya. Jadi tidak melalui staf, tidak melalui asisten, bisa berkontak langsung. Tapi itu tentu saja salah satu cara. Oke, cara berikutnya untuk mendapatkan kontak relasi media. Kalau tadi kan narasumber, maaf saya loncat-loncat antara mendapatkan nomor relasi media dengan narasumber ya. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita mendapatkan kontak langsung orang-orang penting atau orang-orang yang ada di media. Cara lainnya adalah kita memang bertanya ke orang tersebut. Contoh misal, kenapa ini penting? Karena mereka tuh punya circle, punya jaringan yang kemungkinan itu aja. Orang media tuh kemungkinan besar tuh itu aja. Sekarang di Detik, nanti pindah ke Kumparan. Berikutnya lagi pindah ke Tempo, itu sangat-sangat memungkinkan. Muter-muter saja ya, sama kayak orang PH juga gitu, sama kayak orang televisi dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman sudah punya kontak misal ya, punya kontak desnya humaniora Kompas gitu kan, kita pengen punya kontak humanioranya Tempo gitu kan, jadi kita nggak usah nyari lagi yang Tempo, tanya aja ke beliau ini, punya kontak ini nggak kalau sebelumnya kita sudah berkomunikasi tentu saja. Punya ada kontaknya ini nggak desnya sosial budaya Tempo, nggak dikasih tuh biasanya, udah hampir pasti dikasih gitu kalau sebelumnya kita punya relasi ke si orang tersebut. Jadi nambah terus tuh kita, pertama dari Tempo kita dapat Kompas, dari Kompas kita dapat orang TV One, semua akhirnya list kita nambah terus. Di handphone saya ini saya nggak ngitung ya, mungkin ada 200 media online, ada TV semua, radio sebagian kecil karena saya jarang radio, pejabat dan lain sebagainya. Salah satu caranya adalah dari relasi kita satu orang tersebut. Misalnya dari tadi yang saya bilang dari Red Bell-nya Tempo, saya nanya Kompas gitu. Tapi kan kita harus riset dulu. Mereka ini seperti apa sih ininya, hubungannya dan lain sebagainya gitu. Oh, ternyata si ini tuh sebelumnya pernah di Kompas. Oh, sebelumnya pernah, kan enak. Nah, jadi jangan asal tanya juga. Nah, caranya gimana ya? Itu salah satunya adalah di LinkedIn. Di LinkedIn itu biasanya orang kan mencantumkan pernah bekerja di mana. Misalnya Ilmawan ya kan 2012 Kompas TV, 2013 misalnya Metro, 2018 Jikom misal ya. Ini saya ngarang aja. Nah, oh Mas Ilmawan pernah di Kompas nih, saya tanya aja. Mas masih punya orang ini nggak gitu kan? Kompas nggak dikasih itu misal, dan seterusnya. Nah, karena kita sudah tahu dari tracknya itu gitu. Itu saya pikir hal yang paling penting dalam merayu media massa untuk bisa memberitakan apa yang kita inginkan. Saya pikir paparannya cukup ya. Langsung buka sesi tanya jawab ke moderator, mangga silakan. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Bagus banget ini teman-teman. Pasti udah banyak pertanyaan ya. Kita langsung buka sesi pertanyaan pertama. Kira-kira siapa yang udah punya pertanyaan? Saya, Mbak. Siapa nih? Mbak. Bisa raise hand? Kang Iwan, Mas Awan. Yang pertama perempuan dulu tadi siapa? Tadi Mbak Ade. Mbak Ade ya? dulu. Baik, kita beri kesempatan untuk perempuan dulu ya. Silakan Kak Ade Nursadah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Kang Diki. Selamat siang. Saya mau nanya nih, ini misalnya nih ya, kita sudah memenuhi semua syarat ya. Kita sudah mengirimkan undangan yang sesuai dengan framing media yang kita undang. Nah, media juga sudah datang nih, sudah ramai ke acara yang kita adakan.
Nah, masalahnya bagaimana bisa mempengaruhi supaya media itu, seringnya kan banyak media yang datang tapi beritanya nggak tayang gitu. Bagaimana caranya kita bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang-kadang media yang datang itu sampai ratusan orang atau puluhan orang, tapi yang tayang cuma 5. Padahal ekspektasi kita kan liputan tersebut atau event tersebut bisa tayang di media yang kita undang. Demikian Kang Edi, terima kasih. Baik, aduh saya nge-lag nih. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi kita ngadain preskon gitu ya, atau ngadain acara, ngundang media, udah banyak nih. Wow, ada beberapa kamera dia bawa gitu kan. Bahkan, wah ini ada mobil TV One juga gitu kan. Terus medianya banyak, terus yang bertanya banyak. Tapi kok ditayangnya cuman sedikit gitu kan. Sementara apa namanya yang kita target itu apa namanya jadi kurang gitu kan, yang harusnya misalnya di 20 media cuman 5 doang. Udah gitu yang hadir 50 media gitu kan, yang tayang cuman 5 saja. Itu kan sangat-sangat tidak efektif. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu kan? Kemungkinan besar, dan saya ya kemungkinan besar ya salah sasaran. Apa itu dimaksud salah sasaran? Pertama, misal karena kita main blast begitu saja, bahwa apa namanya kita ngundang secara generik. Nah, itu tuh apa namanya salah satu kekeliruan. Kita mengundang secara apa namanya generik ke media tanpa melihat atau tanpa kita tahu dari ciri si media-media tersebut. Contoh gampangnya, misalnya Mbak Ade ini tentang apa? Misal tentang apa ya? Tentang apapun lah ya, tentang misalnya tentang olahraga gitu ya, misalnya tentang peralatan olahraga, terus kita ngundang gitu kan, terus mereka disuruh nyobain alat olahraganya, wah wartawannya apa namanya senang pada nyobain alat olahraga tersebut gitu ya. Tapi ya tadi yang diberitakan apa namanya sedikit, kemungkinan besar salah sasaran karena tidak pertama. Kalau dia wartawan atau jurnalis yang bukan di desk-nya, kemungkinan besar tidak bisa, walaupun dia liputannya lengkap, kemungkinan apa namanya tidak bisa masuk di media tersebut karena bukan ininya, bukan desk-nya gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kita nggak bisa nyalahin media juga karena kita ngundangnya generik, kita ngundangnya umum karena press release-nya karena undangannya keliru, tidak spesifik. Jadi mungkin ya salah satunya itu tidak spesifik apa yang kita inikan. Itu yang pertama. Terus kemungkinan lain, kita benar-benar tidak riset dulu sebelumnya bahwa untuk apa namanya artikel tertentu atau berita tertentu yang handle-nya itu siapa. Misal kalau di Kompas gitu atau di hampir semua media online yang bagus ya, itu pasti ditulis tuh reporternya. Jadi ada nama reporternya tuh, ada nama penulisnya atau ada nama editornya atau ada keduanya. Itu. Misalnya apa namanya temuan terbaru alat olahraga buatan Indonesia gitu kan misalnya gitu. Terus reporter Ilmawan gitu kan. Terus editor Ahmad Sukron. Nah, dari situ sebenarnya udah tahu kalau kita mau apa namanya alat olahraga ya hubunginya ketemunya tuh orang ini. Jadi waktu nanti ketemu itu yang datang tuh Ilmawan atau yang lain gitu. Kalau yang lain ketika kita cek misalnya dia di desk-nya hukum, kemungkinan besar udah pasti tidak akan tayang gitu. Karena yang hadir itu ya bukan bidangnya dan itu sering kali. Dan kenapa apa mereka tetap datang gitu kan? Karena tadi mungkin press release-nya itu secara general saja dikirim ke media, nanti di media itu ada namanya korlip kan, koordinator liputan. Koordinator liputannya serampangan aja. Oh ini nih ada preskon gitu kan, udah. Jadi mereka nggak memikirkan dia apa namanya kontennya apa dan lain sebagainya karena mungkin di press release yang diterima sama mereka itu kan begitu saja gitu kan. Ada undangan preskon dari corporate ini, udah asal kirim saja. Dan itu sering-sering terjadi juga, apalagi kan kirim tuh dia daily. Biasanya kalau kita ngirim hari ini gitu kan,
misalnya untuk dadakan ya, acaranya esok hari itu, misal. Acaranya esok hari baru keterima sama redaksi hari ini. Si redaksi apa namanya dia ngelihat agenda setting nggak masuk misalnya ke agenda settingnya dia nggak ada di pemerintahan, terus dia lempar ke Korlip, koordinator liputan atau koordinator daerah, ya udah mereka ini aja ngirim aja gitu kan, ngirim orang saja, datang mereka liputan tapi ya nggak ini juga bukan di apa ranahnya mereka, tidak masuk ke agenda settingnya si media, jadi apa namanya akan sia-sia belaka. Jadi kesimpulannya kemungkinan memang salah sasaran, sama saja, gampangnya ya ilustrasi sederhananya. Kita ngurus mau perpanjangan SIM, tapi kita ngundangnya Bareskrim, atau kita hadirnya ke Bareskrim, nggak nyambung. Kok nggak bisa ya? Padahal dia polisi juga loh gitu kan. Saya kok nggak bisa ngurus SIM ya, gitu kan. Harusnya mah Korlantas yang didatengin, dan itu sering terjadi. Jadi begitulah. Jadi mesti kita paham dulu mereka itu des apa yang hadir gitu kan. Apakah mereka yang bertanggung jawab kepada apa namanya genre berita kita atau tidak. Seperti itu Mbak Ade. Jadi memang puluhan bahkan ratusan sekalipun tidak akan ngaruh apapun ketika memang apa namanya salah sasaran. Terima kasih Kang. Sami-sami. Baik, terima kasih Kang Diki atas pemaparannya dan Mbak Ade juga atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya kedua, mungkin kepada Mas Awan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kang, mau tanya soal undang-undang media ya Kang. Oke, saya ada sedikit pernah baca gitu di sosmed bahwa ada istilah media-media pro pemerintah atau media pemerintah dengan media oposisi begitu ya Kang. Kurang lebih sih sering ada penyebutan seperti itu di media sosial. Jadi kalau misalkan kita mau undang media, anggap misalkan Jikom ini kan kita mendukung kinerja pemerintah ya Kang. Perlu tidak Kang inventarisir media-media mana yang perlu kita undang, misalkan hanya yang pro pemerintah saja misalkan gitu ya Kang. Yang tidak nggak usah gitu, atau tetap aja undang sebetulnya sebagai balance aja supaya yang sering mengkritisi pemerintah misalkan dia juga tetap menyebarkan berita yang baik yang memang itu fakta bahwa pemerintah berbuat baik gitu sih Kang. Itu tuh perlu nggak sih Kang seperti itu Kang? Perlu nggak kita inventarisir media-medianya seperti itu Kang? Kan ada juga media-media yang tengah-tengah gitu berimbang kan. Tentu ini bagus juga untuk diundang. Terlalu mengkritisi kan kita mungkin pikir-pikir gitu. Nah itu menurut Kang Diki, apakah kita perlu inventarisir atau tidak gitu Kang? Terima kasih Kang. Oke, baik ya. Inventarisir sih dalam artian kita tahu gitu ya apa namanya bahwa ini condong kemana. Memang hanya di kampus saja, memang hanya di kelas saja, memang waktu kuliah saja bahwa apa namanya media itu harus cover both side, bahwa media itu harus berimbang, bahwa media itu harus netral. Nah itu memang teori doang gitu. Dan teori itu memang tidak berlaku sama sekali. Nah, tapi tidak apa-apa. Itu kan idealnya. Idealnya itu adalah netral, idealnya itu tapi sekarang kan sudah, tapi masalahnya kalau di kampus kita ya, itu teori itu kan masih dipakai walaupun di luar sudah di apa namanya mungkin sebagai alternatif saja gitu. Kenapa? Karena di dunia jurnalisme tuh ada pergeseran juga gitu, bahwa media tuh sudah tidak netral, mau CNN sekalipun. CNN misalnya kemarin tidak pro Biden gitu ya misalnya, ya maka dia akan gencar aja ngejelek-jelekin apapun yang si Biden lakukan gitu kan. Kecuali misalnya memang apa namanya yang tanda petik netral adalah, sebentar ya saya tutup itu dulu.
kecuali misalnya media milik tanda petik milik pemerintah ya. Mungkin akan lain antara gitu, kantor berita antara ya pemerintah, siapapun rejimnya ya berarti dia akan pro ke situ gitu kan, TVRI dan seterusnya pun di luar sana juga gitu kan. Media CCTV 1, CCTV 2, CCTV 3 Cina ya pasti akan pro ke pemerintah karena misalnya medianya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, maksudnya bukan tidak apa-apa, kita harus tahu juga memang gitu. Lalu ciri khasnya bahwa dia pro atau tidak itu, nah itu ini dinamis sebetulnya, sangat-sangat dinamis. Karena sangat tergantung dari banyak hal. Pertama, ya pasti dari kepentingan si pemilik. Nah, itu yang paling utama biasanya. Pemilik itu pengaruh banget gitu kan. Kalau misalnya, tapi lagi-lagi kadang-kadang itu kalau kita tidak pandai melihatnya bisa keliru juga gitu. Misalnya TV One itu siapa sih? Oh, Bakri itu apa sih? Bakri itu Golkar itu apa sih sekarang? Oh, Golkar itu di pemerintah. Oke, berarti dia kita pikir dia akan pro ke pemerintah. Nyatanya belum tentu gitu. Jadi kadang-kadang itu mesti kita ini juga. Oh, sekarang misalnya Nasdem gitu kan. Metro TV itu Surya Paloh, Media Group itu Surya Paloh itu apa? Nasdem itu oposisi apa tidak? Pro pemerintah. Oh, kok dia bisa mengkritisi juga ya? Gitu misalnya. Jadi itu belum tentu jawabannya, sangat dinamis gitu kan, karena kenapa? Karena politik itu kan ini banget, sangat dinamis. MNC gitu kan, MNC Group di mana saya bekerja. MNC Group itu siapa? MNC Group itu Haritanu itu siapa? Haritanu itu partainya adalah, kok lupa saya? Perindo ya. Nah, nggak, saya pura-pura lupa aja saking tanda petik ngeledek. Misalnya gitu kan, Perindo itu ngedukung siapa saat itu? Ngedukung Prabowo gitu kan, saat yang sebelumnya. Oh, berarti akan ngejelekin Jokowi. Iya, saat itu. Tapi tiba-tiba berubah 180 derajat gitu kan. Tiba-tiba ke yang periode 2 ini ke Jokowi. Oh, dia pro banget pemerintah. Terus misalnya pemberitaan tentang Prabowo-nya kurang bagus. Oh, sekarang Prabowo masuk lagi ke lingkaran ke ini gitu kan. Ke ke rejim sekarang. Ya beritanya berubah lagi. Nah, itu memang dinamis. Jadi agak sulit kalau kita misalnya memilah-milah tanpa kita mengikuti gitu, Mas Mawan. Jadi memang itu sangat-sangat dinamis. Bahkan bisa hitungan bulan tuh berubah. Yang kita pikir dulu misalnya di Metro aman-aman saja untuk pemberitaan yang pro pemerintah ya belum tentu juga gitu. Jadi kalau itu memang dinamis. Cara lihatnya gimana? Lagi-lagi cara lihatnya dari bagaimana agenda setting mereka, bagaimana mereka nge-framing, dan itu sangat-sangat dinamis. Seperti itu sih kalau bagaimana kita melihat media dari, terutama untuk pemberitaan yang berkaitan dengan dengan kebijakan pemerintah gitu. Baik Kang. Nuhun Kang, sudah cukup jelas Kang Diki. Terima kasih Kang. Sami-sami. Baik. Wah, alhamdulillah nih banyak banget teman-teman yang bersemangat untuk bertanya, Kang. Oke, selanjutnya mungkin kepada Mas Rido. Pak Rido, udah siap? Oke, baik. Silahkan. Oke, bismillah. Kang Diki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Diki, saya senang banget materinya ini benar-benar dari praktisi gitu ya, dan ngejelasinnya tuh memang realnya banget gitu kan, dan kita perlu paham sebagai orang yang berkutat di di kegiatan jasa terkait gitu kan. Kang Diki, saya mau tanya nih, pertanyaan saya bagaimana caranya kita mau mengundang yang justru yang kita undang itu pimpinan redaksi gitu kan. Jadi tentu kan sebuah lembaga ketika punya ekspektasi tertentu dengan mengundang pimpinan redaksi sebuah media kan ekspektasinya tinggi gitu ya. Maksudnya pasti kan dia akan buat treatment khusus gitu karena diundang tuh petinggi-petinggi media. Treatment khususnya tuh maksudnya berkonsekuensi sama budgeting gitu kan. Tentu kan logikanya ini tuh
yang dipegang tuh kepalanya gitu, yang dihadirkan tuh kepalanya. Tentu kan logika-logika yang muncul di lembaga yang mau mengundang itu kan sedemikian rupa. Tentu kan kami punya tugas tuh terkait seperti itu. Siap. Nah, pertanyaan saya adalah, satu, apa saja channel yang kita akan gunakan nih untuk ngundang-undang media? Tentu kan tadi Kang Diki sudah ngejelasin ya, mungkin bisa dielaborasi. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa memastikan kehadiran para pemret? Agar kan kalau kita jadi IO tuh kita pasti akan ditanya banget, kok ini nggak datang, karena kan berkonsekuensi sama PEX atau budget yang sudah disediakan gitu kan. Terus yang ketiga, Kang Diki, pertanyaan terakhir ini kan sesudah dengan konsekuensi kegiatan tersebut yang macam-macam, tentu kan sayang ya resource-nya nih. Bagaimana sih cara maintain tersebut agar punya relasi yang tetap bagus? Itu aja sih Kang Diki. Saya ucapin terima kasih. Oke, baik. Saya coba gabung ini ya, ketiga pertanyaan tersebut. Misalnya belum terjawab dari 3 itu salah satu atau salah 2, langsung di ini aja, Mas ya. Oke, ini menarik. Saya yakin ini langsung saya kasih ide. Begitu ada pertanyaan langsung nyangkut di ide saya barusan. Gitu. Dan saya sih yakin ini bisa terlaksana yang dimaksud. Bagaimana kita menghadirkan para pemret. Bikin nama acara, tapi nanti turunannya sih bisa apapun ya. Bikin nama acara Forum Redaksi Media se-Jakarta atau se-Indonesia, atau nggak usah pakai se-nya ya. Pokok forum redaksi media. Nah, nanti judulnya sih tinggal ditambah apa gitu ya. Tapi ada awalnya itu forum redaksi atau forum pimpinan redaksi. Kalau benar-benar spesifik itu lebih keren lagi gitu. Nah, dengan demikian maka biasanya ya orang media itu, orang yang di balik layar itu, ketika mereka jadi narasumber akan dengan senang hati. Entah kenapa tuh. Dirimu undang misalnya Pemret Tempo, saya yakin 100% dia bakal hadir. Kamu undang Pemret Detik, kemungkinan besar hadir. Tapi gitu kan, lagi-lagi kalau misalnya diundang begitu saja tanpa ada tema yang jelas ya mereka mikir-mikir gitu kan, wah ini ada maunya nih ngundang-undang gue gitu kan sebagai Pemret, pasti begitu. Mau bayar berapa, tanda petik ya kalau itu mah bercanda. Jadi bikin sesuatu yang menurut mereka itu menarik. Jadi dibalik tuh pola pikir kita kita balik angle-nya gitu kan, point of view-nya, angle-nya kita balik bahwa kalau kita jadi mereka tuh diundang kalau apa sih gitu kan, ya pasti kalau membicarakan hal yang mereka lakukan. Ya salah satunya itu misalnya bikin forum redaksi, forum misal, tapi kalimatnya sih bisa diubah apa gitu. Tapi poinnya adalah forum pimpinan misalnya dialog pimpinan redaksi media. Nah, terus tema besarnya itu apa? Itu kemungkinan besar hadir. Lalu nah, kita harus gandeng yang lain yang keterkaitan dengan media, yaitu misalnya Dewan Pers. Kita hubungi aja mereka. Jadi selain para pimpinan media, ada Dewan Pers misalnya. Atau dari Ikatan Jurnalis. Nah, mau Jikom sebagai penyelenggara, mau siapapun sebagai penyelenggara IO-nya, saya yakin 100% acara itu bisa terlaksana. Kalau judul besarnya itu seperti tadi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa oh ini penting gitu kan sebagai ajang untuk berkomunikasi seperti itu. Biayanya mahal? Enggak mahal. Mereka sebagai narasumber aja kita undang resmi aja. Sebagai narasumber nah, dan mereka juga akan akan menghargai kita, akan appreciate, bukan nyogok gitu kan. Ya sebagai narasumber. Sebagai narasumber itu kan lazim, sangat lazim gitu kan. Nah, dari situlah kita berikutnya bisa menjalin. Nah, justru itu yang paling penting tuh ketika acara itu, jadi jangan fokus ke LO-nya itu ya, ke penyelenggara ke IO atau ya penyelenggara tersebut, jangan hanya fokus ke acara tersebut saja. Jadi justru tindak lanjutnya nih, jawaban berikutnya. Jadi bagaimana kita menjalin relasi ketika acara ini
akan berlangsung, saat berlangsung, sama setelah berlangsung. Bagaimana komunikasinya? Nah, ini yang paling penting. Kita harus tahu masing-masing si undangan kita. Misalnya, yang diundang adalah Pemred Tempo, Pemred Kompas, Pemred Republika, jagoan semua gitu kan. Misalnya Pemred Kompas TV, Pemred TV One, misal orang-orang hebat lah. Nah, pasti seperti yang saya bilang di awal bahwa secara personal mereka itu punya ini kan ketertarikan tertentu. Nah, kita harus tahu tuh. Gitu. Kalau Pemrednya Karni Ilyas misal kita bisa menghadirkan dia gitu kan. Nah, kita harus tahu tuh Bang Karni ini hobinya apa, Bang Karni itu obrolan apa. Jangan sampai kita cuma formalitas aja. Ya, makasih Bang Karni sudah jadi narasumber. Bang Karni nanti kapan-kapan bisa menjadi ini lagi, basi itu. Seperti itu. Nggak bakal jadi nggak bisa tertindaklanjuti untuk event yang kita maksud di berikutnya. Tapi kalau kita pandai secara personal, maka itu akan jauh lebih enak gitu. Ini misalnya Mas Wisnu Nugroho Kompas misal ya. Dia senang sepedaan. Wah, Mas ternyata senang sepedaan. Kemana aja ya biasanya? Ini. Minggu depan ini ya. Nah, berikutnya kan kita bisa menindaklanjuti obrolan acara itu bisa sebelum, pas acara sama setelah. Dengan demikian, maka relasi bahkan sampai pimpinan redaksi sekalipun tuh bisa kita laksanakan. Yang sulit mungkin adalah range waktunya. Nah, itu pelan-pelan tuh. Jadi jangan kita pingin mengundang gitu kan, terutama bersamaan gitu kan, tanpa sebelumnya konfirmasi satu-satu. Jadi mendingan konfirmasi aja satu-satu dulu. Si ini kapan, si ini kapan, si ini kapan, sehingga muncul semua gitu. Nah, mereka akan lebih murah mahalnya itu sangat tergantung dari judul acara. Najwa Shihab, Mbak Nana, ya, yang zaman dulu di Metro TV sempat jadi Wapemred, sekarang di Narasi. Mbak Nana itu bisa bisa sangat mahal, tapi dia bisa sekaligus normal secara secara budget atau budget yang dikeluarkan. Kenapa demikian? Karena tergantung dari acaranya tadi. Kalau misalnya dia forum redaksi, ya sebagai narasumber saja, 1,5 juta dia terima, 2,5 juta kita terima. Tapi kalau diundangnya sebagai pembicara apa gitu, yang tidak ada kaitannya dengan profesi dia, ya bisa puluhan juta. Jadi kalau perihal budget itu bisa seperti itu. Jadi sangat tergantung dari, poin pentingnya adalah judul acara tersebut itu seberapa menarik buat mereka. Gitu. Itu jawabannya. Jika ada pertanyaan lain atau ada yang belum terjawab dari 3 pertanyaan tersebut, silakan. Baik, gimana kira-kira Pak Ridho, ada tambahan? Atau udah cukup? Sudah cukup, mantap ini. Tinggal dipikir-pikir dan dieksekusi. Siap. Baik. Terima kasih ya Pak Ridho. Selanjutnya tadi ada penanya selanjutnya Pak Heri. Pak Heri, dari ini Pak. Assalamualaikum Kang Ridho. Maaf Pak Heri maksudnya. Waalaikumsalam. Ya Kang Heri, mangga. Ya Kang Ridho, Kang Diki, masih soal undang-mengundang media nih Kang. Siap. Ini ada nggak sih perlakuan khusus antara kita mengundang media besar dengan mengundang media kecil? Misalnya media besar inisialnya nih Kompas, media kecil inisialnya Indopos gitu kan. Ada perlakuan khusus nggak? Misalnya, kalau mengundang Kompas transportnya harus lebih banyak gitu kan. Salah satunya gitu. Yang kedua yang saya mau tanyain, dari acara-acara yang pernah dilakuin gitu kan sama Gikom khususnya, paling media TV paling jarang nayangin tuh Kang.
Misalnya dari 10 TV paling yang tayang cuma 2. Itu kira-kira apa ya, Kang? Kok nggak muncul di TV? Itu, Kang. Itu aja sih, Kang. Terima kasih. Oke, baik, langsung saja. Perlakuan media besar, media kecil. Bagi sebagian orang memang ada yang memperlakukan media besar, media kecil gitu kan treatmentnya. Kalau saya pribadi itu tidak, Kang. Dia mau CNN Indonesia, dia mau CNN internasional, dia mau Kompas, dia mau Indopos, dia mau apa namanya bahkan misalnya media yang isinya tanda petik ece-ece saja, saya sih perlakukan sih sama saja gitu kan. Karena menyangkut apa ya, menyangkut secara personal gitu, mereka juga dengan senang hati, dan itu biasanya masalahnya justru kalau kita bedakan itu akan yang jadi blunder. Jadi blunder itu kan mereka media bisa berbeda tapi bisa jadi bersahabat baik gitu kan. Yang satu misalnya Tribun News, yang satu Kompas, itu kan mereka satu grup, kita pikir beda, yang satu ngomongin banyaknya kriminal, yang satu banyaknya isu nasional gitu kan. Tribun buat apa namanya sebagai narasumber kita kasih 1 juta, yang Kompas kita kasih 2 juta. Ternyata mereka temenan, ternyata ngobrol. Kemarin misal ya obrolannya kemarin dari Yo ini jadi narasumber ini kan misal ya. Dikasihnya 2 juta, wah ke gua 1 juta doang, besok gua nggak mau lagi, itu bisa tuh. Gitu. Jadi hati-hati perihal apa namanya memperlakukan narasumber, dan itu yang saya lakukan sekarang. Jadi yang saya lakukan adalah bahkan dia mau misal ya, saya ngundang Kapolres untuk narasumber, terus saya ngundang satu lagi CEO sebuah aplikasi yang dia apa namanya termasuk aplikasi yang besar banget. Terus satu lagi saya mengundang dari LSM. Saya samain aja, 1,5 juta, 1,5 juta aja. Yang satu mungkin 1,5 juta buat CEO, buat apaan gitu kan? Buat nggak tahu tuh buat apaan buat mereka gitu kan. Yang satu lagi mungkin buat LSM, waduh gitu kan, seneng banget tuh ada misalnya yang apa LSM buruh begitu, wah terus terima kasihnya aja sampai nggak berhenti gitu kan. Buat yang satu lagi mah mungkin ya, tapi dia seneng karena, nah ini pentingnya ya, mereka senang dihargai sebagai narasumber gitu. Sebagai narasumber artinya ya memang wajar sebagai narasumber dapat apa namanya fee gitu kan. Dan itu yang justru poin pentingnya. Jadi jangan membedakan antara yang satu besar satu kecil, baik itu untuk media maupun narasumber lainnya. Jadi samain aja, kita punya standar sekian atau budgetnya memang sekian, samakan saja. Jadi jangan sampai budget untuk narasumber itu 10 juta, yang satu 3 juta buat Tempo, 1 juta buat Indopos, jangan pernah seperti itu kalau saran saya gitu. Karena mereka manusia yang sama saja. Jadi belum tentu misalnya iya medianya lebih besar Tempo ketimbang Indopos, tapi belum tentu jangan-jangan butuhan ini apa namanya orang Tempo ketimbang orang Indopos. Taunya kayaan orang Indopos itu yang kita pikir lebih kecil misalkan. Itu bisa saja terjadi ya. Gitu. Tapi ini saya ngomongin dalam arti ini ya, ngasih uang lurus ya. Maksudnya memang resmi gitu kan. Apa namanya sebagai narasumber, bukan hal lain. Kalau hal lain mungkin nanti saya bahas juga sekilas saja. Karena ada cara barbar lain lagi untuk bisa menghadirkan media. Oke, terus berikutnya Kang Hari apa ya? Yang terakhir adalah apa Kang ya? Lupa media saya. TV. Ya? TV jarang nayangin. Televisi kenapa jarang nayangin? Nah, TV ini agak unik, Kang. Beda dengan radio, beda dengan apa namanya media online gitu. Kenapa dibilang unik? Karena secara visual itu nampak. Beda dengan misalnya di apa namanya media online gitu kan, media online yang bukan video ya, media online sekarang kan ada video segala macam, tapi media online yang teks, yang tulisan itu akan jauh lebih apa namanya mudah apa namanya mereka menayangkan. Kenapa bisa demikian? Karena satu, media online itu kan tidak terkait dengan waktu yang ketat, maksudnya ya. Misal
Detik ngomongin misalnya sosial budaya, hari ini ada 10 artikel, besok ada 15 artikel, besoknya lagi ada 20 artikel, itu nggak masalah buat mereka karena tidak terpaut durasi. Bahkan dalam waktu bersamaan kan bisa muncul artikel yang sama. Satu misalnya ngomongin budaya A, satu lagi misalnya ngomongin tentang apa namanya keindahan alam bla 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 yang Mas Heri kirim. Itu kan bisa kalau di media online gitu karena tidak terkait oleh apa namanya durasi. Nah, televisi tidak bisa begitu karena jam misalnya mau diberitakan di metro pagi hari gitu misal ya, atau mau di di iNews sore RCTI gitu misalnya. Nah, mereka tidak bisa tukang serta-merta hasil liputan si anak buahnya, si reporternya, si korlipnya ke redaksinya itu ditayangkan. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi di mereka itu kan sudah ada agenda settingnya, sudah ada daftar berita-berita mana saja. Ketika misalnya ini 1 jam, gitu kan? Misalnya berita sorenya Trans itu 1 jam gitu kan, sudah ada misalnya 20 paket berita, tiba-tiba masuk misalnya yang Pak Heri gitu kan, padahal dari 20 aja udah kelebihan harus dibuang 2, terus ada berita yang meliput acaranya Pak Heri, itu nggak bakalan masuk karena tidak ada di agendanya mereka gitu kan. Kalau mau nyisip gimana, orang udah penuh. Nah, itu kenapa di televisi itu cenderung begitu, bukan cenderung, hampir dipastikan begitu. Beda dengan di media online. Media online mah hari ini ngomongin ada berita yang mirip-mirip tentang misalnya soal korupsi, terus ada lagi berita perihal itu gitu kan, satu penangkapan si ini, terus dalam waktu bersamaan atau sejam kemudian ada penangkapan ini, ya bisa aja karena kan tidak terkait waktu. Nah, kalau televisi, jadi mana nih yang mesti diduluin, mana yang harus di take out. Itu sih sebabnya kenapa televisi lebih jarang, karena terkait waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini penting juga nih. Ada berita di mana dengan dengan mudah ditengarai bahwa ini tuh tidak punya news value, tidak punya nilai berita. Kenapa ditayangkan? Kalau dicoba dipaksa ditayangkan, pasti saya sebagai redaksi itu curiga. Ini kayaknya reporter saya nerima duit nih, nerima angpau nih dari press release-nya Pak Hari itu kan. Belum tentu juga mau dia cincai sama ininya, sama koordinator liputannya gitu kan. Ya udahlah bagi 2 dan lain sebagainya misalnya. Sangat belum tentu kalau dia punya komit bahwa itu tidak punya news value, ngapain masuk gitu kan. Harusnya masuknya ke marketing aja, ke iklan aja, ke editorial gitu kan. Nah, kalau televisi itu seperti itu Kang, karena keterbatasan perihal waktu, maka dia yang utamain yang agenda setting. Kecuali dia kosong, misalnya liputan sore, berikutnya misalnya tentang kuliner apa yang Pak Heri ngundang gitu kan. Pak Heri misalnya punya cabang bakso apa, terus inovasi apa, itu kan feature gitu kan. Bisa aja tuh masuk ke beritanya Metro kalau di slot itu dia kosong. Kalau tidak mah nanti orang bingung, orang ini ada apa nih, nggak masuk di agenda gitu kan, tiba-tiba masuk. Seperti itu kalau untuk perbandingan televisi dengan media lain, Kang Heri. Oke, Kang. Terima kasih banyak, Kang. Mantap, Kang. Siap. Silakan, masih adakah? Masih ada. Masih ada, Kang, mungkin dari Kak Gina ya? Dipersilakan. Tadi atau ada pertanyaan via chat nggak? Tadi Kak Gina mau tanya. Kak Gina, gimana? Kak Gina. Atau mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya? Wah, kita masih buka kesempatan nih buat teman-teman yang mau sharing.
Kayak Baik, Ginang, sebar. ya. Ini udah nyalain speaker, udah nyalain mic sih. Oh ya, siap. Silahkan. Jika tidak ada, saya tambahkan sedikit. Kita masih banyak waktu loh ini, masih setengah jam. Iya, sambil jadi kalau ada yang mau ditambahkan nggak apa-apa. Ya. Oke, baik. Saya coba recap aja ya. Coba recap dari awal sampai ujung tadi. Memang saya sengaja menjelaskannya itu tidak terstruktur ya, agak sedikit loncat-loncat. Kenapa demikian? Karena biar tadinya ya, karena ini kan bukan di kampus ya, yang harus kenapa ngundang begini, teorinya begini gitu. Kenapa harus media itu seperti ini, karena ini. Nah, makanya saya tadi agak loncat-loncat dari teori umum terhadap apa yang dipraktekkan. Oke, saya coba recap hal-hal pentingnya ya. Media apapun itu, apapun mediumnya ya, dia mau radio, dia mau televisi, dia mau media online gitu kan, atau mungkin bisa jadi nanti ada media lain selain media sekarang. Yang paling penting adalah pesan itu tersampaikan. Itu kata kuncinya. Gitu. Ada komunikator. Komunikator itu adalah kita, gitu kan? Kita dalam artian luas ya. Bukan kita itu saya sebagai komunikatornya. Kita itu bisa perusahaan, kita itu bisa klien kita itu siapa. Nah, itu artinya yang dimaksud kita. Terus ada komunikasi gitu kan? Ada pesan, maksud saya ada pesan yang mau disampaikan, pesannya itu apa? Itu yang paling penting. Gitu. Yang mau disampaikan itu apa sih? Nah, itu yang harus clear sedari awal. Kita mau menyampaikan pesan apa kepada publik. Kita mau membuat awareness apa kepada publik. Kita mau publik itu tahu produk inovasi baru gitu kan, misalnya kalau klien kita adalah produk tertentu. Kita mau menyampaikan misalnya jasa tertentu, kalau misalnya klien itu adalah perihal jasa. Nah, lalu setelah itu kita coba ubah point of view-nya, ubah angle-nya. Jadi yang sebelumnya kita mewakili klien gitu kan, kita mewakili produk, kita mewakili jasa, kita mewakili company tertentu klien kita, lalu kita ubah sudut pandangnya dari sudut media. Nah, kalau dari sudut media itu kira-kira yang perlu buat mereka tuh apa sih? Misalnya hadirnya inovasi mobil listrik Indonesia gitu misal. Apakah tipenya, apakah mereknya, apakah orang-orang inovatornya dan lain sebagainya. Kita harus tahu. Lalu dari sisi audiens. Jadi posisikan diri. Kalau kita mau berkomunikasi itu, lalu kita ubah juga. Kalau kita nyimak, gitu kan, orang mau menjelaskan tentang varian baru virus corona, ya, misal, ya kan. Yang mau kita ketahui itu apa sih? Nama virusnya, dampaknya, apakah vaksinnya. Nah, kita coba dari sisi audiens, dari sisi si pembaca. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah mewakili itu, maka press release, kalau itu bentuknya press release ya, karena kan menyampaikan itu bisa berbagai cara selain press release. Kita sampaikan dengan gaya bahasa kebutuhan audiens, maka nanti si media itu akan membaca bahwa oh ya ini penting untuk kebutuhan orang banyak gitu kan. Pesannya tersampaikan clear gitu kan, bahwa tujuan dari memberitakan hal tertentu itu karena hal kepentingan publik tertentu dan lain sebagainya. Dengan mengubah angle tersebut, maka itu akan membuat si media itu percaya bahwa memang ini mereka wajib sampaikan. Jadi itu yang membuat bahkan
kita jangan berpikir, oh pokok ke media harus kirim press release, terus kita akan tanyakan berapa kalau dimuat dan lain sebagainya. Jadi usahakan pertama itu berpikir bahwa mereka akan tertarik, bahkan akan memberitakan, bahkan akan menghubungi kita gitu kan, karena menurut mereka itu masuk ke agenda settingnya mereka gitu. Itu salah satu ciri di mana mereka itu tertarik. Kalau misalnya press release kita itu ditanggapi, lalu misalnya di press release itu ada narahubung gitu kan, ada bahasa Inggrisnya narahubung adalah contact person, menghubungi ke situ, berarti itu sudah jadi sudah jadi tanda kunci itu buat mereka. Oh berarti itu mereka tertarik. Lalu kita bisa menjelaskan jauh lebih baik lagi, lebih detail lagi dari rilis tersebut. Jadi poinnya adalah bagaimana informasi yang ingin kita sampaikan itu bisa mereka terima, maka kita posisikan si media itu sebagai human, sebagai orang, bukan sebagai medium, bukan sebagai media. Betul bahwa kita misalnya ingin memanfaatkan media massa untuk menyebarkan informasi yang kita inginkan. Tapi di balik itu kan manusia-manusia. Jadi paradigmanya kita ubah, kita tanda petik memanfaatkan atau berkolaborasi atau bekerja sama gitu kan, atau berkomunikasi dengan orang yang ingin menyampaikan pesan kita bahwa mereka itu kerjanya di Tempo, mereka kerjanya di TV One, mereka kerjanya di media online lainnya, dan seterusnya, itu hal lain. Tapi kita posisikan diri berkomunikasi secara interpersonal gitu. Jadi bukan bukan perorangan ke company. Jadi coba cara secara personal, di mana itu biasanya akan lebih touchy seperti itu. Itu saya pikir recap atau tambahan yang hendak saya sampaikan, bagaimana seni merayu media massa agar mereka bersepakat untuk menyampaikan gitu kan, dalam artian menyampaikan itu dengan hubungan media dalam menayangkan atau mencantumkan atau memuat berita atau informasi, tidak mesti berita tentu saja, yang ingin kita sampaikan kepada publik. Baik, Kang. Terima kasih banyak, Kang Diki. Ini ada pertanyaan dari Mbak Gina via chat ya, Kang, biar saya bacakan. Saya pernah membuat sebuah acara dan mengundang jurnalis media online, kemudian membagikan press release. Pas bertanya tayang hampir sama semua artikelnya. Apakah press release-nya kurang detail atau apakah wartawan atau jurnalis kurang kreatif mengambil angle berita atau cara penulisan? Gimana, Kang, kira-kira? Mohon untuk dijawabkan. Terima kasih. Oke, baik. Memegang rilis barisnya hampir sama semua. Nah, ini pertanyaan keren ini. Tandain ini salah satu penanya yang bagus. Kenapa demikian gitu? Ini kemungkinan dari pengalaman langsung kayaknya ya. Oke, ada beberapa kemungkinan, bukan ada beberapa ya. Ini adalah kemungkinan yang nyaris pasti terjadi, di mana ketika kita membuat press release, loh kok baca di jawapos.com sama baca di Tribun kok mirip ya, cuman beda-beda dikit. Kenapa itu bisa terjadi, gitu kan? Nah, ada beberapa hal yang menjadikan itu semua terjadi. Pertama adalah, betul tadi kemungkinan besar adalah dari malasnya si redaksi, ya kan, untuk mengolah. Nah, redaksi yang mengolah itu siapa? Di dalamnya ada editor. Nah, editornya kemungkinan itu yang tidak kreatif dalam mengolah informasi yang ada di press release, seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya banyak hal, gitu kan.
tadi bisa jadi si editornya adalah malas, atau bisa jadi di budaya di tempat itu adalah editor tidak terlampau banyak mengubah. Nah, ini penting juga kita tahu, di mana editor sebetulnya ya, kalau di luaran sana, editor tuh harus bisa nulis. Jadi bukan mengedit, bukan menyunting berita atau press release yang diterima atau berita yang diterima oleh reporter, tapi dia tuh harus bisa menulis gitu. Nah, cilaknya di kita itu editor adalah editor bahasa saja, udah benar tipenya, ada tipe atau enggak gitu kan. Ini kosakatanya udah benar. Jadi lebih ke editor bahasa. Padahal yang paling penting adalah bagaimana secara kreatif si editor itu menuliskan kembali dari press release. Jadi kemungkinan pertama adalah si redaksi, dalam hal ini editornya ya, kalau orang yang bertugas langsungnya itu dia tidak kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahannya ya dari penyelenggara gitu. Jadi bukan kalau itu dari sisi medianya ya, dari medianya memang tidak kreatif ya udah, apalagi tenggat tayang harus gitu kan. Besok jam sekian, ya udah dia ini aja kopas saja, terus dia ganti depannya saja dan seterusnya. Lalu bagaimana tipsnya gitu kan? Pertama, misalnya ada liputan di mana ada press release di mana misalnya beritanya itu kita memang hanya ngirim siaran pers atau press release saja, dia tidak mengikuti acaranya, misal seperti itu ya. Maka yang dilakukan adalah pertama, kirim fotonya atau videonya gitu kan, satu media dengan media yang lain itu berbeda. Nah, itu jangan sampai kita mensamaratakan tuh. Kita punya 3 foto untuk satu acara, kita kirim aja ke Detik ini, ke Kompas ini, ke Jawa Pos ini, dan seterusnya. Kita bedain tuh, benar-benar kita bedain. Ke Kompas kita kirim fotonya yang ini, ke Tempo kita kirim fotonya yang ini. Maka dari situ saja foto sudah pasti berbeda tuh. Jadi ngelihat di Jawa Pos fotonya ini, yang satu ini gitu. Jangan sampai yang satu Imawan lagi duduk, yang satu Imawan yang lagi duduk agak miring, yang satu jadi semua beda. Jadi malah itu yang kedeteksi bahwa wah ini mah berita titipan gitu. Nah, dari situ saja itu dari hal teknis pertama ya. Jadi jangan pernah ngirim press release di mana fotonya itu disamain. Kan biasanya ini yang fungsi media relation, jangan malas tuh. Jadi ketika ngirim email atau WA ya, sekarang kan ada beberapa yang mau juga yang dikirimnya by WA, jangan pernah pakai foto yang sama. Itu pertama. Yang kedua, keren lagi kalau si press release itu kita buat jangan generik juga. Memang ini PR, tapi ini terus terang aja efektif nih. Kita bikin press release beberapa versi. Nah, memang jadi capek gitu kan? Tapi ini benar-benar efektif dan pernah saya kerjakan juga. Jadi kita misalnya ngundang untuk 20 media. Tapi ya mungkin capek juga kalau membuat press release yang 20 berbeda gitu ya. Wah, udah kayak kerja redaksi, walaupun itu bisa saja dilakukan. Buat aja 5 yang berbeda. Jadi bikin 5 yang berbeda. Yang pertama misalnya tentang apa gitu kan. Yang pertama misalnya kita ingin mengutip misalnya omongan siapa yang harus tayang. Yang berikutnya misalnya kutipannya bukan yang kalimat pertama tadi. Nah, itu bisa kita mainkan tuh. Jadi setidaknya kita bikin 5 rilis yang sebetulnya intinya tuh sama, tapi kita angle-nya yang berbeda. Jadi kita setup tuh sama aja, kita jadi redaksi sih memang. Sama aja kita sebagai media relation itu membuat framing sendiri itu, membuat beberapa angle, sebenarnya bukan framing ya, walaupun angle adalah bagian dari framing media. Jadi satu angle-nya ke human interest-nya, satu ke teknologinya, bisa ngomongin teknologi ya, satu ke inovatornya. Jadi 5 press release ini misal ya ngomongin misalnya peluncuran Innova baru misal ya, ini ngarang aja saya. Nah, yang satu ngomongin teknologinya, yang satu ngomongin interiornya, yang satu ngomongin misalnya kelebihan dari seri berikutnya. Itu kita benar-benar kita pisahin, maka udah pasti tuh di Detik Oto akan berbeda gitu kan, di Kumparan akan berbeda ya, karena press release-nya kita memang desain berbeda.
kita ke 20 media tapi kita kirim dengan 5 berbeda, maka kita akan mendapatkan berita yang tidak itu saja. Begitu, itu pertanyaan yang keren dari Mbak siapa barusan. Itu tips yang bisa dilakukan. Lebih capek, tapi target yang kita inginkan itu tercapai. Bahkan kerennya lagi, karena itu variatif, karena angle-nya berbeda, orang yang baca Detik, orang yang sama nih ya, yang baca Detik, yang baca Kumparan, itu akan ngerasa memang ini wartawannya liputan, padahal misalnya press release yang kita kirim. Tapi karena menulis press release dengan berbagai angle, dengan berbagai sudut pandang, maka artikelnya berbeda pun dengan tayangannya. Itu jawabannya untuk penanya yang barusan. Keren pertanyaannya, karena itu pernah menjadi keluhan beberapa media planner yang saya lihat. Dan tips ini baru kali pertama saya omongkan di forum ini. Belum pernah saya sebutkan ke yang ada punya keluhan yang sama. Kok beritanya ini mirip-mirip saja gitu kan? Ini wartawan cuman kopas doang, redakturnya ngapain sih gitu kan? Tapi dengan cara seperti tadi maka akan mendapatkan berita atau artikel yang berbeda antara satu media dengan media lain. Oke. Baik, terima kasih Kang Diki. Wah, Mbak Gina udah termasuk salah satu peserta terbaik nih ya. Yang penanya berarti udah bisa dipastikan ya Kang Diki ya? Ya, yang barusan itu. Betul, menarik. Oke. Itu langsung paling dijawab di sini loh. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan nih Kang dari Bu Catur. Mungkin Bu Catur langsung saja. Oh iya, Kang Diki ikutan nanya juga nih, nggak usah jadi pemenang ya, Hoyer. Siap Bu. Ini Kang tentang fenomena media bodrek. Jadi kan dulu Jikom pernah handle acara yang memang rutin ya, seminggu sekali untuk menjawab isu-isu yang lagi happening gitu ya, dengan mengundang media. Targetnya 100 media per eventnya itu, per acara sesi itu. Nah, kita benar-benar yang udah filter nih, udah ada kelompok-kelompoknya, per desnya, sehingga yang diundang memang yang sesuai tema saat itu, des itu, dan kemudian undangannya juga nggak di-blast kemana-mana dan sebagainya. Tapi ya tetap aja ada penyusup-penyusup wartawan bodrek gitu, dan tingkahnya kan suka aneh-aneh ya, dan pertanyaannya juga suka nggak jelas gitu, dan ujung-ujungnya juga tahu kan teror apalah gitu. Nah itu gimana tuh Kang tips dan triknya supaya memfilter benar-benar si wartawan bodrek itu nggak bisa akses, dan atau kalau misalnya udah terlanjur masuk atau apa tuh handlingnya gimana tuh, karena memang benar-benar mengganggu kan gitu. Oke, baik. Ya terus terang aja itu agak sulit ya. Bahkan hampir mustahil kita bisa memfilter dia datang, kecuali istana. Kalau wartawan istana, walaupun tidak seketat dulu, tetap aja bahwa wartawan yang nongkrong di sana ketika ada press release dari pemerintahan, maka sudah pasti itu adalah wartawan yang bahkan jangankan medianya, wartawannya aja sudah dipilih. Tapi selain itu, bahkan mau kementerian sekalipun itu mustahil kita untuk memfilter itu. Kenapa bisa terjadi? Nah, itu kan salah satu pertanyaan Mbak Yuyun ya. Kenapa itu bisa terjadi padahal kita nggak ngundang? Nah, ketika kita ngirim undangan gitu ya, belum press release gitu kan, baru undangan saja. Undangan mau ada press con gitu misal ya. Tapi yang datang itu banyak yang kita tidak kita kenal gitu kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang kita kirim resmi itu kadang-kadang kerap kali bahkan dia ngeblas juga. Dia nggak bisa dia blast ke kawannya. Itu dimana kawannya itu
ya bisa jadi belum tentu misalnya udah kerja di media juga, bisa jadi udah enggak. Nah itu tuh banyak juga yang seperti itu. Ada beberapa seperti itu. Karena beberapa jurnalis itu kan, apalagi sekarang udah canggih ya, ada grup-grup mereka. Kayak saya misalnya ada grup wartawan politik, ada grup wartawan apa gitu kan, mereka kadang-kadang oh ini dapat undangan, padahal ini saya kan desnya ekonomi, ini ada politik di blast misalnya ke sebelah, itu bisa saja terjadi, memungkinkan, sangat memungkinkan. Maka misalnya ternyata si A gitu kan, Asep ini udah nggak kerja di Detik sebetulnya, tapi masih ada di grup, kan bisa saja. Nah, dia bisa jadi tuh cara kerja wartawannya dia udah tahu karena mantan jurnalis misal. Itu tuh bisa terjadi. Maka dia nanyanya, gayanya dan lain sebagainya ya kayak wartawan, memang apa namanya, bekas wartawan. Itu ada juga yang begitu. Ada beberapa bahkan itu kan udah nggak di media, atau dia udah tidak di Kompas lagi tapi di media yang misalnya bahkan apa namanya pimpinan redaksi segala macam aja tidak dicantumkan di webnya gitu kan, di situ aja udah kekeliruan, bisa gitu. Jadi sulit sih memfilternya, kecuali istana tuh Setpres apa sekretariat presiden tuh sangat-sangat kecil kemungkinan ada bodrek. Tapi kalau di tempat lain, mau kementerian sekalipun, saya yakin 100%, mau kementerian, kedutaan dan lain sebagainya itu udah pasti ada apa namanya tanda petik penyusup atau wartawan yang nggak jelas medianya. Itu agak sulit Mbak Yuyun. Nah, apa namanya perihal itu. Terus bagaimana cara mengidentifikasinya? Gampang sekarang mah. Misalnya dia ngaku dari bla 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 news gitu kan. Kita tinggal deteksi saja. Deteksinya tinggal di webnya Dewan Pers sama saya lupa satu lagi di Komisi Informasi Publik kalau tidak salah. Tinggal dicek aja. Dia terafiliasi nggak ada terdaftar nggak di Dewan Pers. Kalau tidak ada dua kemungkinan. Pertama adalah dia belum mendaftarkan, which is itu diragukan, gitu kan? Atau memang beneran bodrek. Sama kayak makanan, Bu. Misalnya makanan itu kalau kita ada label halal, terus ada MUI halal gitu ya, kan kita yakin, kita tenang. Tapi kan kalau tidak ada label kan belum tentu tidak halal juga. Belum didaftarkan atau memang tidak halal gitu kan. Nah, ya mirip-mirip kayak gitulah kira-kira si wartawan tersebut. Bisa jadi dia jurnalis beneran tapi medianya memang belum terafiliasi gitu. Atau memang medianya tidak terafiliasi kemanapun. Atau ya tadi bodrek gitu kan. Cara mendeteksinya salah satunya itu di apa namanya di webnya ya, di tracking di webnya Dewan Pers. Seperti halnya kita nge-tracking bahwa ini lulus BPOM atau tidak, ini lulus halal atau tidak, kan ada webnya. Ya wartawan juga kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau mengganggu? Udah next aja. Maksudnya ditahan aja. Kita bilang aja ke berikutnya. Ketika kita benar-benar ragu, tapi jangan saat itu juga taunya apa namanya kitanya yang tidak tahu saja. Kalau contoh ya Bu ya, ada media namanya Obsession News, memang ada tuh terdaftar juga, tapi kita nggak tahu misalnya Bu Yun nggak tahu kalau itu tuh media yang sudah terafiliasi segala macam. Kita pikir bodrek gitu kan. Wah nggak, Obsession News itu aja, coba CNN. Wah tersinggung lah mereka, karena wartawan beneran, tapi kitanya yang tidak tahu. Nah itu agak hati-hati juga sih. Maksudnya cara bagaimana apa mendeteksi jurnalis ini apa namanya medianya betul atau tidak. Seperti itu untuk Mbak Yuyun. Nah ini juga keren juga pertanyaannya sih. Mungkin pada ini. Ada lagi? Nggak bisa. Ya, masih ada 5 menit ya? Ya. Ya. Ibu nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa jadi penanya terbaik Bu. Oh, nggak usah. Nanti yang lain aja. Mungkin teman-teman yang lain ada yang masih atau sharing? Kita masih punya waktu 5 menit lagi ya Kak? Cukup atau cukup aja kali ya? Ya, oke, siap. Ada yang ingin disampaikan sebagai penutup Kang dari Kang Diki? Oke, baik teman-teman. Senang sekali
Mbak Yuyun, saya diundang untuk sharing ke teman-teman Ji Indonesia, gitu kan, perihal bagaimana kita menjalin relasi dengan media. Itu tadi segelintir pengalaman saya saja, bisa jadi salah, bisa jadi benar, walau alam. Tapi ya yang jelas itu yang yang saya dan kawan-kawan alami dan amati. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus terakhir saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Diki. Oke, dengan berakhirnya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Diki, mungkin sedikit saya sampaikan kesimpulan dari kegiatan kali ini. Yang pertama, ketika kita melakukan sebuah acara gitu, jika ingin media itu hadir, kita harus tahu dulu siapa orang-orang yang ada di balik media tersebut, sehingga kita bisa menghubunginya. Terus gitu, hal yang utama juga kita harus bisa membuat forum redaksi media itu, yang hal itu penting untuk teman-teman jurnalis. Misalkan itu menjadi ajang komunikasi para jurnalis, itu hal yang harus kita lakukan. Jadi apapun medianya, yang penting adalah pesan itu tersampaikan gitu. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Kang Diki, untuk Pak Andi, Bu Yuyun, dan teman-teman yang lain atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf Kang, nanti kalau ada teman-teman yang mungkin ada yang bertanya di luar forum ini, mungkin bisa juga ya Kak, saya share. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, biar tidak lupa yang tiga penanya terbaik ya. Adalah yang terakhir sebelum Mbak Yuyun, itu satu. Terus ada Mbak Ade, terus ada Mas Wawan, 3. Wawan yang mana ya? Ada 2 nih, Mas Mawan maksudnya. Himawan. Ya, Himawan. Ya. Jadi ada Mbak Ade Nursada, terus ada yang sebelum Mbak Yuyun sama Himawan. Itu yang 3 di antara. Sebetulnya keren-keren sih, hanya saja itu mah subjektif saya aja ya, karena langsung ini pertanyaan nyangkut di kepala. Oke, terima kasih. Kang. Terima kasih banyak. Selamat kepada Kak Ade Nursada, kepada Kak Gina, dan kepada Mas Iko. Terima kasih semuanya. Izin lab ya teman-teman semuanya. Terima kasih.